Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bilkis Natasha Febrianti dengan NIM C1C021220 dari R06. Di sini saya ingin presentasikan tugas mata kuliah metodologi penelitian, yaitu mengenai latar belakang dan permasalahan penelitian yang sebagai berikut. Pokok pembahasan kita kali ini yaitu yang pertama mengenai komponen latar belakang penelitian, lalu dilanjutkan isi latar belakang penelitian, kemudian pola pengungkapan latar belakang penelitian, lalu langkah-langkah dalam menetapkan masalah penelitian, serta sumber permasalahan penelitian, dan yang terakhir ada kriteria dalam menetapkan masalah penelitian. Sebelum kita memasuki materi yang pertama, yaitu komponen, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari latar belakang penelitian itu sendiri. Menurut beberapa ahli, pengertian dari latar belakang penelitian sendiri sebagai berikut. Yang pertama ada menurut pandangan dari Hussein Umar pada tahun 2001, di halaman 238 dalam bukunya, latar belakang dimaksudkan untuk menjelaskan alasan mengapa masalah dalam penelitian ingin diteliti, pentingnya permasalahan dan pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, baik dari sisi teoritis dan praktis. Lalu yang kedua ada menurut Sugiono pada tahun 1999 pada halaman 302 dalam bukunya, yang menyebutkan bahwa latar belakang masalah berisi tentang sejarah dan peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi pada suatu proyek penelitian. Tetapi, dalam peristiwa itu nampak adanya penyimpangan-penyimpangan dari standar yang ada, baik standar keilmuan maupun aturan-aturan. Lalu yang ketiga ada menurut Dermawan Wibisono, yang juga berpendapat pada tahun 2000, dalam bukunya pada halaman 304, menurutnya, bagian latar belakang masalah menjelaskan mengapa suatu penelitian dilaksanakan dan apa yang ingin dicapai atau diketahui dari pelaksanaan penelitian tersebut. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai komponen latar belakang penelitian. Menurut Amri Amir, Junaidi, dan Yulmardi, pada tahun 2009, pada halaman 74 dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian Ekonomi dan Penerapannya, disebutkan bahwa komponen-komponen yang harus nampak atau dimuat dalam latar belakang suatu penelitian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada fakta dan fenomena atau gejala masalah. Yang dimuat dalam latar belakang suatu penelitian adalah fakta, fenomena, dan gejala yang aktual yang menggambarkan kejadian pada masalah yang akan diteliti dan benar-benar berhubungan dengan masalah penelitian. Lalu yang kedua ada implikasi masalah itu terhadap berbagai aspek. Implikasi yang dimaksud dalam latar belakang penelitian menjelaskan tentang apa akibat dari permasalahan yang ada bila tidak segera dilakukan penelitian, serta yang benar-benar erat hubungan dengan masalah penelitian. Lalu yang ketiga ada pendekatan penelitian. Pendekatan umum yang akan digunakan dalam meneliti masalah penelitian perlu juga dimuat dalam latar belakang penelitian. Setidak-tidaknya dalam latar belakang penelitian tersebut memuat secara ringkas atau tersirat metode analisis serta arah penelitian. Lalu yang terakhir ada tujuan dan kegunaan. Tujuan dan kegunaan dari masalah yang akan diteliti hendaknya dimuat pula dalam latar belakang penelitian. Tujuan yang dimuat adalah tujuan secara umum. Begitu pula dengan kegunaan penelitian diuraikan secara umum dan ringkas. Lalu materi selanjutnya yaitu mengenai isi latar belakang penelitian. Menurut Amri Amir, Junaidi, dan Yulmardi, pada tahun 2009 pada halaman 75 sampai 76 dalam bukunya menyebutkan bahwa latar belakang penelitian berisi pertimbangan atau alasan tentang penting, menarik, dan mungkinnya penelitian tersebut dilaksanakan. Oleh sebab itu, uraian mengenai latar belakang dari suatu penelitian baik dalam usulan penelitian maupun dalam laporannya memuat fakta-fakta, fenomena, masalah atau gejala-gejala masalah atau kesenjangan antara yang seharusnya dengan realitas yang terjadi. Yang jika dipandang dari sudut atau pendekatan tertentu lalu menimbulkan hasrat ingin tahu dan mendorong dilakukannya kegiatan penelitian. Selain itu, dalam latar belakang penelitian ini
Dimuat pula maksud dan tujuan dari penelitian. Ini berarti bahwa dengan membaca latar belakang penelitian, pembaca akan mengetahui secara umum alasan-alasan maksud, tujuan, dan kegunaan penelitian secara ringkas. Lalu selanjutnya ada pola pengungkapan latar belakang penelitian. Pengungkapan latar belakang penelitian dapat disajikan dengan pola induktif dan pola deduktif. Pola induktif yaitu pola pengungkapan atau pembahasan yang dimulai dengan fakta, kemudian dilanjutkan dengan pandangan-pandangan yang mengarah pada satu pokok bahasan. Atau singkatnya, dimulai dari fakta-fakta umum menuju ke fakta-fakta yang lebih khusus menuju satu pokok bahasan. Lalu, untuk pembahasan pola deduktif adalah pengungkapan yang dimulai dengan pola pikir atau pandangan-pandangan, lanjutkan dengan penunjukan fakta-fakta. Di sini untuk pola deduktif itu kebalikannya dari pola induktif. Jadi dari fakta-fakta khusus menuju ke fakta-fakta umum. Baik, untuk masalah penelitian, kita harus mengetahui terlebih dahulu, yaitu pengertian dari permasalahan penelitian itu sendiri, yaitu sebagai berikut. Dalam pengertian umum, masalah diartikan sebagai penyimpangan atau beda antara fakta atau kenyataan dengan standar-standar tertentu. Standar tertentu tersebut dapat merupakan teori, aturan, logika, kebiasaan, atau keharusan. Bagi suatu penelitian, masalah adalah pertanyaan bagi peneliti yang ingin dicari jawabannya atau penyelesaiannya. Ini artinya masalah dalam penelitian dapat dimulai oleh penyimpangan fakta ataupun oleh fakta yang non-penyimpangan bagi objek. Yang penting di sini bahwa fakta-fakta tersebut dapat ditransformasikan menjadi suatu pertanyaan penting, menarik, dan memungkinkan untuk dijawab. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa masalah penelitian merupakan segala persoalan yang dianggap sebagai rintangan yang mendorong manusia atau peneliti untuk tertarik memecahkan masalah dan mengatasinya, sehingga kesenjangan antara yang seharusnya dengan realitas yang terjadi semakin dekat dengan kenyataan yang kita harapkan. Lalu yang kemudian ada materi langkah-langkah dalam menetapkan masalah penelitian yang terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada identifikasi fakta awal. Dalam mengidentifikasi masalah penelitian, maka semua fakta dan gejala yang berhubungan dengan permasalahan harus diungkap secara jelas dan tegas. Pengungkapan fakta-fakta dan gejala-gejala permasalahan ditempatkan dalam latar belakang penelitian. Lalu yang kedua ada proses perumusan masalah. Proses perumusan masalah adalah upaya pengungkapan pandangan-pandangan dan pola pikir teoritis logis dalam mendekati fakta, kenyataan, gejala, dan fenomena yang ada sehingga dapat diformulasikan menjadi pernyataan penelitian yang memadai untuk diteliti atau dijawab. Lalu yang terakhir ada merumuskan masalah pokok. Merumuskan masalah pokok yaitu merupakan kegiatan pemilihan dari berbagai pertanyaan yang muncul dalam proses perumusan masalah. Dari berbagai pertanyaan, penelitian harus dipilih dari berbagai pertanyaan penelitian harus dipilih mana pertanyaan yang benar-benar penting dan menjadi inti dari pertanyaan penelitian yang akan kita lakukan. Kemudian, lalu materi yang selanjutnya yaitu mengenai sumber permasalahan penelitian. Menurut Amri Amir, Junaidi dan Yulmadi pada tahun 2009, pada halaman 83 sampai 85 dalam bukunya, ada beberapa sumber yang dilakukan orang untuk menemukan permasalahan penelitian. Yang pertama ada menurut diri sendiri. Sumber menemukan permasalahan, yaitu sumber menemukan permasalahan asli atau original dari sumber lainnya. Tapi untuk diri sendiri ini disarankan kepada orang-orang yang lebih berpengalaman, karena untuk mahasiswa atau anggota pelajar lainnya itu akan lebih sulit jika mencari sumber permasalahan dari diri sendiri. Lalu yang kedua ada perpustakaan. Dengan membaca atau menemukan berbagai bahan bacaan. Di sini maksudnya kita dapat membaca sebuah
eh, bahan bacaan yang biasanya terdapat banyak di perpustakaan, baik dari buku, jurnal, artikel, atau apapun. Biasanya yang paling banyak kita dapat menemukan permasalahan penelitian itu pada jurnal. Sehingga seperti untuk mahasiswa atau pelajar, kebanyakan akan mengambil dari sumber permasalahan pada perpustakaan. Lalu yang ketiga ada tokoh ilmuwan, sponsor, atau konsultan. Mereka dipandang telah memiliki otoritas wibawa akademik dalam disiplin ilmunya serta salah satu sumber permasalahan penelitian yang penting. Baik, kita telah sampai pada materi terakhir, yaitu mengenai kriteria dalam menetapkan masalah penelitian. Menurut Amri Amir, Junaidi, dan Yulmardi, pada tahun 2009, pada bukunya di halaman 85 sampai 86, masalah penelitian yang memadai atau dapat dijadikan masalah penelitian untuk diteliti mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mencerminkan kebutuhan yang dirasakan cukup penting dan menarik, terutama bagi si peneliti. Artinya, masalah yang akan diteliti tersebut memang betul-betul penting dan menarik untuk diteliti, sebab tidak semua masalah yang menarik penting untuk diteliti. Lalu yang kedua ada peneliti mempunyai kemampuan dan keahlian dalam bidang yang menjadi masalah penelitian. Lalu yang ketiga ada masalah tidak boleh bersifat hipotesis. Ini berarti bahwa masalah yang akan diteliti bukanlah masalah yang direkayasa atau dibuat-buat sehingga menjadi masalah. Lalu yang keempat ada masalah hendaknya mengarah pada hipotesis yang dapat diuji. Dalam hal ini berarti masalah yang hendak dibahas harus dapat diberikan jawaban sementaranya yang didasarkan pada ilmu pengetahuan yang ada atau hasil kajian sebelumnya. Lalu yang kelima ada harus relevan dengan topik penelitian atau judul penelitian, latar belakang, fakta yang ada, serta dapat dikerjakan atau diteliti. Dapat diteliti maksudnya tersedia datanya, ada alat analisisnya, dan ada teori yang mendukungnya. Baik, itu saja dari materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.